Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih tegas ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa ala zalika minas sahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, mari yang utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan aktivitas kehidupan. Mudah-mudahan kesempatan ini masih terus diberikan kepada kita semua dan kita selalu berada bersama orang-orang soleh. Salawat serta salam mari kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan juga kita berharap kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita kembali mengingat sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sering orang mengatakan sirah nabawiyah. Sejak kemarin para pembicara atau ustaz yang banyak menyampaikan juga tentang sejarah atau kisah-kisah perjuangan para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kelahirannya, kehadirannya, dan saat ini memang bulannya Rasulullah, yaitu hampir selesai ya, hampir akhir bulan Rabiul Awal. Banyak orang yang terus mengingat tentang kehadiran Rasulullah SAW, atau sering orang menyebutnya itu Maulid. Mudah-mudahan pada pagi hari ini juga kita sama-sama mengingat perjuangan Rasulullah SAW hingga Islam sampai ke kita, dan alhamdulillah kita menjadi pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan mengingat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah cukup banyak ya, cukup panjang juga. Saya menyampaikan walaupun terpotong-potong dan mungkin hanya ringkasan-ringkasan. Mudah-mudahan ringkasan ini juga tidak mengurangi cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan sejarah yang terkait dengan perang Uhud. Masih ingat perang Uhud?
Perang Uhud terjadi di tahun 3 Hijriah atau tahun 625 Masehi, di mana setahun setelah perang Badar, orang-orang Quraisy Mekah merasa terhina dengan kekalahan yang sangat telak di perang Badar tersebut. Banyak pemuka-pemuka Quraisy yang gugur di medan perang tersebut, hingga hanya dua pilihan buat mereka, yaitu menyerah atau damai terhadap kaum muslimin, atau sebaliknya, yaitu melawan habis-habisan, sehingga martabat kaum Quraisy Mekah itu bisa dibuktikan. Dan akhirnya orang-orang Quraisy Mekah memilih untuk berperang habis-habisan melawan orang muslimin. Oleh karena itu, bersiap-siaplah pemuka-pemuka Quraisy mengumpulkan seluruh bala tentara untuk menyerang Madinah, menghancurkan kekuatan kaum muslimin. Pada saat itu pasukan Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan segera memobilisasi masyarakat Mekah, musyrikin Mekah, sampai dapat mengumpulkan pasukan sebanyak 3.000. Cukup banyak ya. Mereka merekrut prajurit-prajurit dari berbagai kabilah Arab, baik pejalan kaki maupun pasukan berkuda, serta membawa persenjataan lengkap untuk bertempur melawan kaum muslimin. Dan di antaranya ada 200 pasukan berkuda. Sementara di pihak kaum muslimin juga mendengar segala persiapan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy Mekah, maka Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya untuk melakukan musyawarah. Apakah orang muslim di Madinah itu bertahan saja di kota, atau keluar menyongsong kedatangan pasukan Mekah tersebut? Akhirnya para sahabat menyarankan agar orang muslim keluar dari kota Madinah dan menyongsong kehadiran kaum Quraisy atau pasukan Quraisy Mekah, di mana ditentukan tempatnya 5 km dari kota Madinah, yaitu Gunung Uhud. Dan akhirnya dikenallah dengan kisah perang Uhud. Persiapan kaum muslimin alhamdulillah sampai mendapatkan prajurit atau kekuatan sebanyak 1.000. Akan tetapi begitu mendengar bahwa kaum muslimin akan keluar dari kota Madinah, lagi-lagi di dalam pasukan itu memang tidak semuanya siap untuk bertempur.
Maka ada salah satu Yahudi, yaitu Abdullah bin Ubay. Dia enggan sebenarnya, orang munafik ini seolah-olah siap untuk bertempur, tapi sesungguhnya dia hanya ingin nyaman saja di kota. Begitu dikasih tahu untuk berperang di luar kota Madinah, maka Abdullah bin Ubay mengajak teman-temannya untuk tidak ikut. Dan akhirnya dari 1.000 orang itu bersama rombongan Abdullah bin Ubay sebanyak 300 orang tidak mengikuti pertempuran di luar kota Madinah dan akhirnya mengundurkan diri, sehingga pasukan kaum muslimin sisa tinggal 700 orang. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada sahabat-sahabatnya agar walaupun 300 orang melawan 3.000 pasukan, berharap peperangan ini akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Keyakinan ini sesungguhnya telah dialami oleh kaum muslimin ketika perang Badar, bahwa ketika perang Badar kaum muslimin mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan 3.000 pasukan malaikat. Sehingga perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan pada saat ini pula perang Uhud ini sesungguhnya juga akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan Allah menjanjikan dengan bala bantuan sebanyak 5.000 pasukan malaikat. Di dalam surat Al-Imran ayat 124 dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin bahwa tidak cukup bagimu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. Ayat berikutnya di ayat 125, ya jika kamu bersabar dan bersiap siaga dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah akan menolong kamu dengan 5.000 pasukan malaikat yang memakai tanda. Ini adalah janji Allah manakala peperangan nanti akan terjadi di perang Uhud, maka Allah akan menurunkan 5.000 pasukan malaikat. Akan tetapi lagi-lagi bahwa kita mengetahuinya ketika perang sudah dimulai, maka pertempuran kaum muslimin dengan pasukan Quraisy, maka kaum muslimin pada awalnya telah berhasil memukul mundur pasukan Quraisy. Strategi yang
digunakan atau dipakai oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, memberikan semangat kepada orang-orang muslim, dan akhirnya pasukan Quraisy terdesak. Oleh karena itu banyak dari pasukan Quraisy melarikan diri dan meninggalkan harta-harta yang mereka bawa. Oleh karena itu banyaklah bertebaran harta-harta atau ghanimah yang tertinggal di wilayah kaum Quraisy yang terdesak, yang ditinggalkan oleh pasukan Quraisy tersebut. Ini mengingatkan kita bahwa setelah perang Badar ini, Rasulullah sempat ditanya waktu itu, apakah masih ada perang yang lebih besar dari ini ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyampaikan salah satunya ada, yaitu perang melawan hawa nafsu. Ketika persiapan perang Badar, perang Uhud, maka Rasulullah telah menyiapkan satu strategi yang sangat bagus, tentunya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, menempatkan 50 pasukan pemanah di Bukit Uhud. Dengan melihat ghanimah atau perampasan perang yang begitu melimpah, lagi-lagi manusia tergiur oleh dunia, oleh harta. Hawa nafsunya lebih tinggi dari kesabarannya, lupa dengan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpinnya. Padahal di antara beberapa pemanah menyampaikan bahwa jangan turun, jangan meninggalkan tempat. Akan tetapi kembali hawa nafsu melihat ghanimah yang begitu banyak, akhirnya beberapa pemanah turun mengambil harta yang ditinggalkan oleh pasukan musuh. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh pimpinan perang waktu itu dari pimpinan kaum Quraisy, yaitu Khalid bin Walid. Pada waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Dia melihat celah ini untuk segera kembali atau berbalik, memukul mundur pasukan muslim, karena pemanah-pemanah yang merupakan strateginya Rasulullah telah banyak ditinggalkan tempatnya, sehingga kaum muslimin diserang dari belakang dan tidak mampu mengatasi kekuatan dari kaum Quraisy ini. Akhirnya kaum muslimin terdorong juga, berantakan juga strateginya karena serangan balik dari kaum Quraisy tersebut. Akhirnya banyak korban yang dialami oleh kaum muslimin, yaitu hampir atau sebanyak 70 syuhada, yang kalau kita ke Mekah atau ke Madinah, di Madinah kita bisa melihat di kaki Gunung Uhud itu ada pemakaman, yaitu syuhada Uhud. Akan tetapi Abu Sufyan yang sebagai pimpinan kaum Quraisy waktu itu
tidak melanjutkan untuk mengejar tentara kaum muslimin, karena berpikir juga seandainya dia kejar ke tengah kota, maksudnya ke kota Madinah, maka dia khawatir kaum muslimin akan menyerang balik. Akhirnya Abu Sufyan memutuskan untuk kembali ke Mekah. Penarikan pasukan ini akhirnya menjadi selesailah peperangan Uhud. Pelajaran bagi kaum muslimin bahwa Uhud memberikan pelajaran penting bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa kesalahan tersebut merupakan ujian dan akibat dari ketidakdisiplinnya kaum muslimin terhadap pemerintah dari nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana dijelaskan atau disampaikan di dalam surat Al-Imran ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan menduhakai perintah Rasul, sesudah Allah memerintahkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antaramu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang berlimpah atas orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi segala apa yang telah dijanjikan kepada hambanya yang beriman tersebut, di mana mereka telah sampai pada suatu tahap kemenangan dengan menghancurkan kekuatan musuh yang jauh lebih banyak jumlahnya dan lebih siap untuk melakukan perperangan. Akan tetapi karena mereka kurang bersabar, kurang patuh, dan kurang disiplin terhadap komando Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan agar setiap regu, terutama regu pemanah, jangan meninggalkan tempat masing-masing sebelum ada perintah. Tetapi banyak di antara mereka yang melanggarnya. Bahkan mereka berselisih karena menghendaki harta dunia yang tadi saya sampaikan, yakni mengejar harta rampasan perang. Maka terjadilah apa yang terjadi. Musuh kembali menjadi kuat karena telah merebut tempat-tempat strategis. Akhirnya kaum muslimin menjadi lemah sehingga mengalami penderitaan disebabkan perbuatan dan tingkah laku mereka sendiri, sebagai ujian dari Allah terhadap keimanan, kesabaran, dan kedisiplinan mereka.
Pada akhir ayat ini Allah menerangkan apa yang telah terjadi dan mereka telah menyesali kesalahan-kesalahan itu, dan Allah telah mengampuni mereka karena Allah selalu memberikan karunia-Nya kepada orang-orang mukmin tersebut. Pada ahli tafsir menguraikan apa yang dimaksud dengan janji Allah yang disebutkan dalam ayat ini sebagai berikut. Janji Allah akan menolong kaum muslimin dalam perang Uhud dengan mengirim bala bantuan sebanyak 5.000 malaikat. Tapi syaratnya apabila mereka sabar dan bertakwa. Kemudian janji Allah akan memberi kemenangan yang disampaikan oleh Nabi kepada regu pemanah selama mereka tidak meninggalkan tempatnya, tetapi rupanya banyak di antara mereka yang meninggalkan tempat tersebut. Yang ketiga, janji Allah akan menolong setiap orang muslim yang bersabar dan bertakwa yang banyak disebut di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, merupakan janji yang sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan tiga pendapat tersebut di atas tidaklah bertentangan dengan satu dengan yang lainnya, hanya tujuannya dari segi yang berlainan. Pendapat yang pertama meninjau dari segi historisnya dan hubungan ayat 152 ini dengan ayat 125, di mana ayat 125 disampaikan tadi bahwa Allah akan menolong kaum muslimin dengan 5.000 pasukan. Tapi syaratnya kalau bersabar dan bertakwa. Pendapat yang kedua yaitu meninjau dari segi kenyataan historis tentang pelanggaran mereka terhadap taktik perang yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Mereka pendapat yang ketiga meninjau secara umum karena dalam Al-Quran memang banyak ayat-ayat yang menjanjikan bantuan pertolongan kepada orang-orang muslim yang beriman, sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita melihat kenyataan bahwa seringkali dalam kehidupan ini perjuangan telah kita laksanakan, bertempur dalam kehidupan ini sudah kita jalankan, tetapi seringkali kita kalah di tengah jalan karena mungkin ada gangguannya tadi kurang sabar, kurang bertakwa, kurang fokus, sehingga kita lebih mementingkan persoalan yang kasat mata, yang seolah-olah itu bernilai baik menurut sementara pemikiran, tetapi fokus perjuangan kita lupa bahwa fokusnya untuk mencapai yang lebih besar, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, di dalam perang Badar ini pula tujuannya adalah membangkitkan semangat keimanan dan semangat juang kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah SAW
tetap mengumpulkan pasukan dan memerintahkan mereka untuk mengejar kaum Quraisy hingga wilayah Hamra al-Asad, untuk menunjukkan juga kekuatannya dan tekad mereka. Meskipun dalam keadaan terluka, ia dan seluruh pasukannya terus mengejar kaum Quraisy tersebut. Dampak dari jangka panjang perang Uhud ini, dengan berakhirnya kekalahan secara taktis bagi kaum muslimin, tetapi secara strategis tidak menghancurkan kekuatan mereka. Sebaliknya, pertempuran ini memperkuat tekad kaum muslimin untuk bersatu, mematuhi perintah Rasulullah, dan belajar dari kesalahan mereka. Meskipun Quraisy mengklaim kemenangan, mereka gagal menghancurkan umat Islam secara sepenuhnya. Terbukti pula lah bahwa memang kaum muslimin sampai hari ini Islam tetap berdiri tegak dan justru semakin banyak pemeluknya. Pelajaran berharga dari perang Badar ini untuk umat Islam tentang disiplin, ketaatan, dan pentingnya mengikuti kepemimpinan Rasulullah SAW. Meskipun mereka mengalami kekalahan, itu menjadi titik balik penting untuk menguatkan semangat dan strategi kaum muslimin di masa-masa mendatang. Jamaah yang dirahmati Allah, kita mengingat bahwa kenapa tadi Abdullah bin Ubay membelot. Perlu juga barangkali kita ketahui bahwa yang klasik bagi Abdullah bin Ubay, sesungguhnya dia tidak suka dengan keputusan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk berperang di luar kota Madinah. Tetapi yang berikutnya, selain itu, dia juga adalah memang benci kepada Rasulullah SAW, di mana sesungguhnya dia di kota Madinah hampir saja menjadi pemimpin di kota Madinah. Akan tetapi dengan kedatangan kaum muslimin, maka Abdullah bin Ubay tidak jadi diangkat menjadi pemimpin di kota Madinah. Dan yang pasti memang Abdullah bin Ubay itu adalah tidak selalu memegang komitmen untuk tulus terhadap perjuangan Islam. Hal ini juga sering kita lihat di dalam kehidupan kita saat ini. Banyak juga hal-hal seperti itu, bahwa kalau yang sifatnya menyenangkan ya kita oke, ikut gitu kan. Tapi begitu mengangkat senjata barangkali untuk berjuang di medan tempur, pasti banyak di antara manusia yang berpikir kembali, apakah saya harus ikut berjuang mengangkat senjata atau tetap di rumah. Dan banyak di antara manusia yang memilih, silahkan duluan saja untuk berangkat, kami nanti menyusul dan kami tetap menunggu di rumah. Itu adalah menunjukkan memang tadi, sebagaimana yang dicontohkan oleh Abdullah bin Ubay, banyak di antara orang-orang yang tidak serius di dalam berjuang menegakkan keimanan dan menegakkan agama ini secara totalitas.
Jamaah yang dirahmati Allah, kita juga mengetahui bahwa pada saat perang Uhud ini sebanyak 70 tentara muslim gugur di medan perang, dan salah satunya yang terkenal adalah paman Rasulullah, yaitu Hamzah, yang gugur di medan perang. Di antaranya adalah satu tadi paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi yang terkenal sebagai duta pertama Islam di Madinah, yang menjadi pembawa bendera kaum muslimin. Kemudian Abdullah bin Jahsh, sahabat Nabi memimpin dalam perang Uhud. Ia adalah sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Anas bin Nadr, sahabat yang terkenal karena semangat dalam bertempur. Ia gugur setelah tubuhnya dipenuhi luka akibat serangan musuh. Dan yang kelima adalah Sa'ad bin Rabi, sahabat Nabi yang terbakar, yang dikabarkan gugur dalam kondisi tubuhnya penuh luka, tetapi tetap sempat menyampaikan pesan kepada Nabi sebelum wafat. Jamaah yang dirahmati Allah, dari 70 prajurit ini diantaranya tadi adalah 5 yang masyhur terkenal, di mana salah satunya Hamzah bin Abdul Muttalib adalah paman Rasulullah, juga menjadi singa Allah yang di dalam perang Badar dialah menjadi pahlawannya. Oleh karena itu, dari kaum Quraisy Mekah, yaitu istrinya dari Abu Sufyan, mungkin kita ingat ya, yaitu Hindun, ya Pak Anto ya. Hindun ini menyimpan rasa dendam yang sangat dalam terhadap terhadap Hamzah ini, karena ayahnya Hindun, saudaranya Hindun itu terbunuh oleh Hamzah. Nah, dendam inilah yang terus berkobar dalam hatinya Hindun. Manakala ada kesempatan untuk bisa membunuh Hamzah, maka dia akan membunuhnya. Dan terjadilah perang Uhud ini. Inilah yang dimanfaatkan oleh Hindun untuk melampiaskan rasa dendamnya tersebut. Akhirnya Hindun mengetahui ada salah satu budak namanya Wasi ya, yang pandai melempar tombak. Dia akhirnya mengatakan bahwa kepada Wasi, apabila dia mampu membunuh Hamzah, maka dia akan dibebaskan dari budaknya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala
mentakdirkan juga Hamzah meninggal dengan tombaknya wahsy tersebut. Begitu Hamzah sudah jatuh dan meninggal, kemudian Hindun datang memutilasi Hamzah ini. Kita ketahui bahwa hati Hamzah diambil oleh Hindun tersebut, dan Rasulullah menyaksikan jenazah Hamzah ini dalam keadaan termutilasi. Beliau sempat juga menangis, namun untuk menjaga ketenangan dan pasukan agar tetap terpimpin, maka beliau menyuruhnya untuk segera dimakamkan. Itulah barangkali yang diketahui, yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini terkait dengan peperangan Uhud ini, bahwa perang Uhud sebenarnya ingin membuktikan kepada kaum muslimin bahwa apa yang telah terjadi di perang Badar, sesungguhnya apabila diikuti, ditaati, maka Uhud juga akan meraih kemenangan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji siapa di antara para kaum muslimin ini yang sabar, bertakwa dan taat kepada pemimpin, atau sebaliknya. Inilah bukti. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memang sudah meyakinkan bahwa umat Islam adalah umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar hanya merupakan ujian saja, tidak menjadi kekalahan yang telak, tetapi hanya sebagai ujian bagi kaum muslimin. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Bila dari bapak-bapak ingin menambahkan, mengoreksi, mendiskusikan, kami persilahkan, masih ada waktu. Udah lewat ya? Nggak apa-apa masih. Ya Pak Tok. Berarti tolong memberikan satu episode masukan Muslim itu pernah kalah, ya, menang kalah. Artinya menjadi pelajaran buat kita. Strategi yang udah dibuat aja, kalau misalnya nggak kita patuhi dengan baik, begitu jadinya, karena ada contohnya gitu. Ya. Ya kan, kalau perang Badar kan sukses. Atau karena memang di situ orang kita benar-benar kitanya juga patuh, disiplin gitu. Jadi kalau misalnya buat kita orang-orang yang belakangan ini tahunya Islam itu pernah kalah loh, pernah menang loh. Ya. Rasulullah pernah sampai mukanya kepalanya bocor loh kan gitu. Itu menandakan bahwa dia manusia biasa gitu, tapi mengatur strategi yang baik. Tapi kadang diatur strategi yang baik pun bisa berakhir kalah gitu, karena yang nggak diikuti. Pelajaran buat kita banyak, memang Allah memberikan ini jadi satu episode kita ambil pelajarannya. Jadi apapun yang terjadi sekarang, misalnya di area perang itu ya contohnya udah ada gitu. Lihat aja kan caranya Rasulullah mengatasi itu gitu. Kayak gitu aja Pak. Iya. Jadi sebenarnya itu memberikan pelajaran terhadap kita dalam mengisi kehidupan ya, sebenarnya dalam mengisi kehidupan kita sehari-hari, bahwa Pak Haji Sot juga tahu kalau yang perang paling besar melawan hawa nafsu gitu. Tetapi tadi baru kita
kita ketahui kemarin ya dengan Ustadz Rahmat, ternyata setan itu, kata setan dalam Al-Quran sama dengan kata malaikat kan gitu kan ya. Jadi begitu kuatnya tuh tarik menarik, ketakwaan itu tuh digodanya itu oleh setan tuh dengan malaikat itu seimbang. Tinggal menentukan sikapnya itu mau kemana gitu, mau disiplin atau tidak gitu. Kalau nggak disiplin ya akhirnya itu tadi kalahlah kita gitu. Sementara memang kita itu sering para motivator ya menyampaikan bahwa disiplinlah gitu, disiplinlah disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap perintah gitu kan. Nah ini banyak sekali kita pun ya sampai hari ini belum barangkali ya, termasuk saya nggak bisa juga disiplin tuh gitu. Bayangkan aja gitu, orang saya mau bangun jam 3 padahal udah siap-siap, nggak juga gitu, tetap aja lolos tuh dengan kata-kata udah jam 3 bunyi bel, tek, saya matikan, tek. Lewat lagi gitu, akhirnya 3:30. Itu sering begitu. Nah itu sesungguhnya adalah tarik menarik antara setan dan malaikat ini. Nah kita sebagai penentunya gitu, bahwa perang yang paling besar itu hawa nafsu tadi, betul. Jadi emang sering kalahnya gitu dengan hawa nafsu. Beruntung saja bagi orang muslim, itu tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya bahwa Allah mengampuni orang-orang muslim. Karena orang muslim kan kalau ada kesalahan segera dia minta ampun gitu. Nah, terkait dengan itu tadi betul bahwa terkait dengan perang Badar dan perang Uhud itu menunjukkan bahwa berdisiplinlah kalau kita ingin meraih kemenangan gitu. Dan dicontohkan akhirnya gitu, bahwa tuh kalau nggak disiplin tuh seperti itu, kalah juga gitu kan, kalah. Nah, kekalahan itu mungkin disebarluaskan pada saat itu bahwa hampir-hampir kata Rasulullah juga meninggalkan gitu kan, atau wafat gitu, diisukan supaya kaum muslimin lemah lah gitu ininya, semangatnya. Tetapi ya tadi kaum muslimin tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa masih ada semangatnya gitu, dan akhirnya bisa kembali ke Madinah dengan sebuah kekalahan, dan itu menjadi pelajaran gitu aja. Betul itu. Jadi emang disampaikan Pak Anto bahwa sungai itu untuk memperlihatkan aja bahwa segala sesuatu itu akan dipergilirkan gitu ya, bahwa menang kalah gitu, menang kalah gitu, itu dalam kehidupan gitu. Itu baik Pak. Masih ada lagi Pak? Ya Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini sering dipergunakan pada saat bulan Ramadan, bahwa kita baru kembali dari perang yang besar menuju perang yang lebih besar. Itu walaupun hadis ini masih dipertanyakan juga kesohihannya ya. Jadi sering digunakan pada saat bulan Ramadan, kita mau melawan hawa nafsu ini perang lebih besar lagi gitu. Padahal perang Badar itu begitu dasar yang lebih besar kan. Itu yang pertama. Yang kedua, perang Uhud itu sendiri sebenarnya kemenangan itu sudah di depan mata. Umat Islam itu dari depan mata. Kocar kacirnya pasukan kaum kafir Quraisy sudah ada terlihat. Nah ini terjadi karena mungkin apa ya, godaan iman dari mana yang ditugaskan di bukit Uhud tadi, yang 50 tadi, itu godaan iman tadi terhadap kekocar-kaciran pasukan kafir Quraisy ini, meninggalkan sebagian hal ghanimah itu nggak tahan, takut nggak kebagian. Nah mereka bawa nanti duluan dapat gitu kan, kita di atas ini bukit-bukit itu banyak
nggak kebagian nanti, udah turunnya sebagian ya. Padahal udah diingatkan teman-teman, jangan turun. Nah ini yang dilihat oleh Khalid bin Walid, melihat Muhammad turun lah ya kita muterin bukit itu dari belakang kita serang. Nah itu yang mungkin jadi kekalahan. Sebenarnya kalah juga sih, tapi ya Rasul sendiri sampai masalah patah ya giginya. Iya, terluka juga. Godaan iman ini yang nggak kuat oleh kemana-mana itu, sehingga takut nggak kebagian golima tadi harta rampasan perang tadi, sehingga mereka ini sebagian meninggalkan posnya gitu. Nah, inilah yang menyebabkan jadinya kekhawatiran kita dari pasukan kita dari belakang yang diserang oleh gerombolannya Khalid bin Walid berkuda ya, pasukan berkuda itu ya. Mungkin itu sekedar tambahan. Ya itu jadi betul yang disampaikan Pak Haji Jul. Godaan iman itu seperti itu ya gitu. Bahwa waduh dunia itu wah berantakan, wah banyak sekali gitu kan ya. Wah nanti nggak kebagian saya gitu. Wah itu tadi dorongan hawa nafsu itu yang sangat kuat ketika setan sudah menyerbu gitu ya, gitu kan. Padahal kita ketahui itu di dalam Al-Quran jumlah kata setan dengan jumlah malaikat sama. Tapi akhirnya didorong dengan perasaan kita sendiri. Waduh, sayang nih kalau nggak diambil gitu. Ya akhirnya nggak disiplin. Betul itu Pak. Makasih banyak tambahannya. Perjuangan masih Pak. Ada yang nggak kuat, pindah lagi, sembrang. Gitu. Baik, karena waktu suruk sudah lewat, kita akhiri pertemuan ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.